Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maryam. Saya kelompok 6 pada mata kuliah Al-Hadlarah Al-Arabiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah teman-teman, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran bahasa Arab terhadap kemajuan umat Islam. Dunia Islam mengalami kemunduran setelah Baghdad jatuh pada tahun 1258 Masehi yang dihancurkan oleh tentara Mongol pada saat itu. Akibatnya, posisi bahasa Arab juga mengalami pergeseran dari akademik ilmiah menjadi bahasa yang cenderung bernuansa lebih religius. Pada saat itu karya-karya intelektual dalam berbagai bidang tidak banyak lagi menggunakan bahasa Arab itu sendiri. Pada saat itu juga bahasa Arab dikatakan bahasa yang loyo atau bahasa yang lemah, yang diakibatkan ketidakberdayaan umat Islam pada saat itu karena penurunan krisis ekonomi sosial pada saat itu, sehingga umat Islam pada saat itu lebih banyak mereka saling merebut kekuasaan dibandingkan untuk mengembangkan bahasa Arab itu sendiri. Akan tetapi pada abad ke-18 dan abad ke-19 pada saat itu ulama Jawi seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani, kemudian pada saat itu juga termasuk Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, mereka mencetus atau mengeluarkan karya-karya yang luar biasa, karya-karya bahasa Arab yang bermutu pada saat itu, sehingga pada saat itu juga mereka membuat sebuah kamus, merumuskan bahasa Arab dan lain-lain. Akan tetapi setelah keemasan ulama Jawi tersebut, ulama Indonesia mengalami penurunan dalam berkarya menggunakan bahasa Arab. Secara garis besar terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemunduran akademik dalam berkarya menggunakan bahasa Arab pada zaman itu. Yang pertama, dikarenakan pada saat tersebut ketidakmampuan ulama Indonesia untuk menggunakan bahasa Arab. Karena dari dulu pada zaman itu sampai sekarang juga tidak asing kita dengar bahwa dikatakan bahasa Arab itu adalah bahasa yang sulit dan bahasa yang berbelit-belit. Itulah yang menyebabkan pada para ulama Indonesia pada saat itu tidak berkarya menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, minimnya penghargaan terhadap karya Islami. Nah, pada saat tersebut sehingga itulah yang tidak membuat para ulama tertarik untuk berkarya menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, faktor kondisi pada saat itu tidak kondusif. Kemudian pada saat tersebut kurangnya perhatian dan promosi terhadap bahasa Arab, karena pada saat itu juga di bangsa Arab mereka tidak menggunakan bahasa Arab sesuai dengan aturannya. Mereka lebih banyak menggunakan bahasa keseharian, bahasa amiyah daripada bahasa fusha itu sendiri. Kemudian itulah beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran akademik pada saat itu. Kemudian bahasa Arab pada awal Islam hingga puncak perkembangan kemajuan pengetahuan, setidaknya ada beberapa peran bahasa Arab. Yang pertama, bahwa bahasa Arab berperan sebagai bahasa integrasi, yang dimana pada saat itu bahasa Arab mampu menyatukan berbagai suku yang sesuai dengan
ajaran Islam yang dimana harus saling antara suku yang satu dan lain tidak terpisah, harus bersatu. Kemudian yang kedua, bahasa Arab sebagai bahasa konservasi. Maksudnya yaitu bahasa Arab yang sebagai menjaga kelestarian bahasa Arab serta kekayaan bahasa Arab maupun kebangsaan Arab tersebut. Kemudian bahasa Arab berperan sebagai edukasi dan studi. Jelas sekali bahwa sampai saat ini bahasa Arab juga termasuk bidang studi di berbagai institusi. Kemudian bahasa Arab juga berperan sebagai bahasa komunikasi. Tidak hanya berlaku pada di bangsa Arab saja, akan tapi sekarang bahasa Arab sudah menjadi bahasa yang banyak digemari oleh orang banyak. Yang kedua, selanjutnya adalah bahasa Arab adalah bahasa standarisasi dari berbagai bidang ilmu yang lain. Di sini maksudnya yaitu kenapa bahasa Arab sebagai bahasa standarisasi dari keislaman? Maksudnya karena bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Quran. Jadi seseorang bisa kita katakan dia ahli, orang yang berilmu atau orang yang soleh, mereka harus menguasai bahasa Arab karena Al-Quran maupun hadis maupun kitab-kitab terdahulu menggunakan bahasa Arab. Jadi jelas bahwa dikatakan bahwa bahasa itu sebagai standarisasi ilmu keislaman yang lain. Kemudian saya akan bahas posisi bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan bahasa Indonesia. Jelas sekali di sini bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang diturunkan dalam bahasa Arab. Kemudian hadis-hadis Nabi semuanya menggunakan bahasa Arab. Jelaslah bahwa inilah yang menjadi tugas umat Islam untuk menguasai bahasa Arab sendiri. Kemudian inilah juga yang menjadi faktor utama para umat Islam maupun selain umat Islam mempelajari bahasa Arab, karena karena bahasa Arab memang bahasa baku, bahasa yang sangat bagus, sehingga bahasa yang dikatakan bahasa yang terbaik di muka bumi, sehingga itulah salah satu alasan Allah menurunkan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Jadi itulah peran kita sebagai mahasiswa, kemudian pelajar, bahwa kita semua umat Islam harus mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, yaitu bahasa pedoman hidup manusia, sehingga kita bisa memahami Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian kitab-kitab ulama terdahulu yang menggunakan bahasa Arab, sehingga kita bisa berperilaku sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata maupun kesalahpahaman pada presentasi kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.